Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Forsa Tasnim dengan NIM 2311020006, jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Kebudayaan Minangkabau dengan judul Sistem Kekerabatan di Minangkabau. Nah, sebelum masuk ke pembahasan sistem kekerabatan Minangkabau, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem kekerabatan. Nah, menurut Kocaran Ningrat, sistem kekerabatan adalah sistem yang mengatur hubungan antara individu-individu berdasarkan pertalian darah atau perkawinan yang menempatkan individu ke dalam kategori tertentu di dalam masyarakat. Nah, sistem ini melibatkan peran, hak, dan kewajiban sosial antara para anggotanya. Nah, pada umumnya sistem kekerabatan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sistem kekerabatan patrilineal, adalah sebuah sistem di mana garis keturunan itu ditarik melalui pihak ayah atau diturunkan dari ayah. Lalu ada yang kedua ada sistem kekerabatan matrilineal, adalah sebuah sistem di mana garis keturunan itu ditarik atau diturunkan melalui pihak ibu. Yang terakhir ada sistem kekerabatan bilateral atau parental, yang dimana garis keturunan itu diakui oleh kedua belah pihak. Lanjut, di Minangkabau, sistem kekerabatan yang berlaku adalah sistem matrilineal, di mana hubungan kekerabatan itu berfokus pada pihak ibu. Kalau ada yang nanya, emang bahagia menggunakan sistem kekerabatan matrilineal? Eits, jangan salah. Menurut hasil penelitian lewat survei yang dilakukan oleh Sarah Lowes mengenai matrilineal, menunjukkan bahwa angka kebahagiaan kaum matrilineal itu lebih tinggi daripada kaum patri. Bahkan angka KDRT-nya lebih rendah daripada kaum patri. Lalu, Islam kan nasab keluarga itu patri, jadi Minangkabau menentang Islam dong. Nah, penting untuk diingat bahwa matrilineal pada masyarakat Minangkabau hanya ditujukan pada garis identitas suku saja, sedangkan nasab keluarga itu masih mengikuti ayah sesuai dengan agama Islam. Dan jangan lupa bahwa falsafah hidup orang Minangkabau adalah adat basani syarak basani kita buang. Nah, berikut merupakan ciri-ciri sistem kekerabatan matrilineal. Yang pertama, keturunan dihitung menurut garis ibu. Lalu, yang kedua, ikatan kesukuan itu terbentuk menurut garis ibu juga. Nah, artinya jika seorang ibu bersuku Jamba, anaknya juga suku Jamba. Seandainya seorang ibu bersuku Melayu, maka anaknya juga suku Melayu. Yang ketiga, perkawinan keluar suku. Nah, dalam masyarakat Minangkabau ada aturan eksogami, yaitu pernikahan harus dilakukan oleh seseorang yang berada di luar suku. Artinya tidak boleh nikah sesuku. Kemudian, kekuasaan terhadap kemenakan itu ada pada mama. Mama itu adalah saudara laki-laki dari ibu, yang di luar masyarakat Minangkabau biasa disebut dengan paman. Lanjut, yang kelima ada perkawinan bersifat materi lokal. Artinya setelah menikah, seorang suami atau yang di Minangkabau biasa disebut dengan sumando itu tinggal di lingkungan keluarga istri. Yang keenam itu ada warisan diturunkan dari mama ke kemenakan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa harta itu tetap berada pada garis keturunan ibu. Lalu yang ketujuh, mama bertanggung jawab terhadap kehidupan kemenakannya. Mama itu bertugas membimbing, mengarahkan, dan memastikan bahwa kemenakannya, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan pendidikan yang baik dan menjalani kehidupan sesuai dengan norma adat. Lalu yang terakhir, ayah sebagai kepala keluarga bersifat simbolik. Seorang ayah tetap dihormati, tetap diakui, tetap terlibat dalam kehidupan sehari-hari anak, tetapi tidak memiliki peran sentral dalam mengelola harta warisan, pendidikan, dan bahkan keputusan-keputusan besar yang menyangkut masa depan anak. Itu lebih diatur oleh mama, yaitu saudara laki-laki dari ibu. Yang pertama, dalam aspek perkawinan atau pernikahan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa adanya aturan eksogami, yang artinya pernikahan harus dengan seseorang yang berada di luar sukunya. Nah, setelah menikah pun, seorang suami atau seorang sumando harus tinggal di rumah sang istri. Akan tetapi, seorang suami tetap memiliki tanggung jawab terhadap keluarga asalnya. Lalu, dari segi kepemilikan harta dan pewarisan, dalam sistem ini terdapat dua jenis harta, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Untuk harta pusaka tinggi itu berupa tanah, rumah, dan itu hanya diwariskan kepada perempuan. Laki-laki itu hanya bertugas mengelola dan melindungi harta tersebut, tapi tidak memilikinya. Nah, untuk harta pusaka tinggi itu tidak boleh dijual karena akan diwariskan ke generasi berikutnya. Lalu, harta pusaka rendah. Nah, harta pusaka rendah ini merupakan harta hasil pencarian ayah dan ibu atau suami istri selama ikatan pernikahan. Bisa juga berupa pemberian. Nah, itu bisa diwariskan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan.
Demikianlah penjelasan mengenai sistem kekerabatan di Minangkabau. Semoga penjelasan saya tadi dapat menambah wawasan kita semua. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.